Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kami akan membacakan kitab Riyadul Badi'ah Babul Husli halaman 23. Bismillahirrahmanirrahim. Babul Husli utawi iki iku bab nerangaken atus. Babul husli utawi iki iku bab nerangaken atus. La yajibul huslu 'alal hayyi illa bil janabah awil wiladati walau min ghairi balalin awin qita'il haidi awin nifas. La yajibu ora wajib opo al huslu atus 'alal hayyi ing ngatasé wong kang urip illa bil janabati angin sebab janabah awil wiladati utawa ngelahiraken walau min ghairi balalin senajan saking tampa teles-teles. Walau min ghairi balalin senajan saking tampa teles-teles. Awing kita ilhaidi utawa mampete getehet. Awing kita ilhaidi utawa saking mampete getehet awin nifasi utawa nifas. Watah sululan hasil opo al janabatu janabah. Opo al janabatu janabah hasil imma bidukhulil hasyafati ono kalani kelawan ngelebokaken hasyafah. Ono au imma bidukhulil hasyafati ono kalani kelawan ngelebokaken hasyafah au miqdariha utawa kira-kirane hasyafah. Au miqdariha utawa kira-kirane hasyafah fi kubulin ngelebokaken fi kubulin ing dalem kubul ing dalem dalan ngarep au duburin utawa dubur au duburin utawa dalan mburi walau libahimatin senajan kaduwe rumangkang wa illam yahsul senajan ora hasil opo inzalun metumani wa imma binuzulil mani lan ono kalani sebab metumani wa imma binuzulil mani lan ono kalani sebab metumani walau bi ghairi ilajin senajan kelawan tanpa ngelebokaken hasyafah ngelebokaken hasyafah kal hasili koyok mani kang hasil fin naumi ing dalem tingkah turu. Bismillahirrahmanirrahim. Babul husli la yajibul huslu 'alal hayyi illa bil janabah awil wilada wa man walau min ghairi balalin awin qita'il haidi awin nifas. Babul husli kalau menurut ulama fikih masalah harokan niki kalau memang disandarkan kepada suatu sebab maka yang lebih fasih rinnya itu dibaca dhamma babul husli. Tapi kalau memang seperti kahuslil jum'ah wal idaini wa kadza uslul badani wa in udifa ila saubi, tapi kalau disandarkan pada pakaian dan sesamanya seperti membasuh kedua tangan, rinnya itu yang fasih dibaca fathah berarti ghusli. Ka ghuslil yadaini ka ghuslil jum'ati ka ghuslil badani ka ghuslil yadaini ka ghuslil saubi. La yajibul huslu 'alal hayyi illa bil janabah. Jadi bab ini menerangkan masalah mandi. Jadi bagi orang yang masih hidup itu tidak wajib mandi kecuali orang tadi melakukan janabah junub, hubungan suami istri, dan atau disebabkan melahirkan
melahirkan sekalipun melahirkan itu tanpa disertai dengan basah-basah, serta tak sekalipun tanpa atau sekalipun melahirkan itu dalam keadaan kering, tidak mengeluarkan cairan sama sekali. Ada orang melahirkan tanpa mengeluarkan cairan, gimana? Mandi wiladah, tetap mandi wiladah, tetap mewajibkan mandi wiladah. Atau disebabkan suci dari haid, suci dari nifas. Kalau ada orang sudah suci dari haid, kapan mandinya suci dari haid? Ketika orang tersebut mau melakukan sholat. Tapi masalah mandi haid dan mandi suci, mandi haid atau nifas, yang dihitung bukan mandinya. Haid, suci dari haid, darah berhenti pada jam 2 siang. Sedangkan mandinya kadangkala anak itu mandinya mestinya ketika mau sholat zuhur, mau mandi jam 2 suci, jam 3 mau sholat zuhur, wajib mandi di sana. Nah, kalau nanti tidak mandi, masih malas, saya nanti nunggu nanti saja, habis sholat asar, saya mau sholat asar nanti mandinya ya. Berarti meninggalkan sholat zuhur gimana ya? Hukumnya haram karena sucinya sudah jam 2. Tapi orang tersebut tidak mau melakukan mandi. Wa tahsulul janabah imma bidukhulil hasyafa aw miqdariha fi kubulin aw duburin walau libahi mati. Janabah bisa dihasilkan dengan cara kadangkala memasukkan hasafah atau perkiraannya hasaf kemana? Ke kubul atau dubur, sekalipun miliknya hayawan. Ada orang laki-laki menjima apa? Kambing yang dijima. Berarti orang laki-laki itu gimana? Wajib mandi karena itu termasuk janabah. Lah hasafah nih, imma bidukhul hasafah, baik nih, memasukkan hasafah itu semua dimasukkan atau sebagian. Nih, atau sebagian gimana? Ini au jamnya wa in kabur wahia ma fa hasafa, itu mana hasafa itu di atasnya tempat hitan. Kalau yang di bawahnya hitan itu zakar. Dan ada hasafa, ada zakar. Jadi memasukkan hasafah berarti kemana? Pada farji atau jalan belakang, sekalipun miliknya hayawan. Bahkan wa illam yahsul inzalun, bahkan sekalipun tidak mengeluarkan mani. Di seumpama dia ada orang laki-laki memasukkan ke dalam kubur, cuma ini perumpamaan lah. Saya ambil pena, lah ini pena di sini. Lah yang di sininya di atasnya sini ini namanya dah. Yang di sini ini tempat, berarti atasnya apa nih? Mafauqah hitan. Berarti yang di sini ujungnya ini namanya hasafah. Kalau yang sininya namanya dah. Jadi kamu di sini memasukkan, itu tetap hukumnya wajib mandi. Keluar mani atau tidak tetap. Walau wa imma binuzulil mani walau bi ghairi ilajin. Jadi sekalipun ini keluar, ada kalanya di sini ya, ada kalanya di sini dengan cara memasukkan hasafah. Tapi ada kala sebab keluar mani janabah itu ini watasul janabah. Jadi janabah bisa dihasilkan satu dengan cara memasukkan hasafah pada kubul atau dubur sekalipun miliknya hayawan.
Yang kedua, janabah bisa dihasilkan disebabkan keluar mani sekalipun tanpa memasukkan hasafah. Ada orang tidur bermimpi keluar mani. Bagaimana lah mani itu? Berarti keluarnya mani itu disertai dengan rasa nikmat yang kuat. Kalau tidak kuat itu bukan mani. Kadangkala ada orang melihat film, kemudian ternyata lantaran lihat film tersebut orang tadi keluar mani. Berarti gimana? Ya harus mandi itu masuk janabah. Berarti hasilnya janabah dengan tanpa memasukkan hasafah, bukan dalam keadaan tidur bermimpi, tapi gara-gara melihat film sehingga dia mengeluarkan mani. Gimana? Termasuk janabah. Janabah wajib mandi, wajib mandinya itu. Bahkan sekalipun orang yang melakukan tadi dalam keadaan lupa atau sekalipun dengan cara lupa kalau dia bersetubuh, lupa atau karena dia dipaksa, sekalipun memasukkan hasafah pada gugul dalam keadaan lupa atau karena terpaksa, tetap wajib mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu lan iku tetep kate huslu, lan iku tetep kate huslu fardhani utawi fardu loro. Fardhani utawi fardu loro la yasihu ora sah apa huslu illa bihima angin kelawan karuni fardhani. Illa bihima angin kelawan karuni fardhani al awalu utawi kang kawitan. Al awalu utawi kang kawitan iku an-niyatu niyat. Iku an-niyatu niyat makrunatan hale bebarengan opo niyat. Makrunatan hale bebarengan opo niyat bi awali juz'in kelawan kawitani juz. Bi awali juz'in kelawan kawitani juz yang siluhu kang masuk sapa sasu ing awali juz'in. Yang silu kang masuk sapa sasu ing awali juz'in min jasadi saking jasate sahsu. Min jasadi saking jasate sahsu. Wayan wilan niat sapa al mughtasil wong kang atus niat raf al hadasi ing ngilangaken hadas. Raf al hadasi ing ngilangaken hadas au fardul husni utawa niat farduni atus. Utawa niat farduni atus au nahwi dzalika utawa sepadani mengkono fardul husni. Utawa sepadani mengkono fardul husni. Niat istibah, seperti contohnya lagi apa? Niat istibahatus sholat, nawaitul wudu'ah. Orang istiadah niatnya bukan liraf'il hadas, tapi nawaitul wudu'ah listibahatis sholat. Wasani utawi kang nomor loro. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu fardhani la yasihu illa bihima al awwalu an-niyat makrunatan bi awwali juz'in yaghsiluhu min jasadihi wa yanwil mughtasilu raf'al hadasi aw fardal usli aw nahwi dzalika. Di dalam mandi, masalah mandi itu fardunya mandi ada dua. Kefarduan dalam mandi ada dua. Yang pertama adalah niat. Niat kapan dan bersamaan dengan permulaan membasuh anggota. Nih, dengan permulaan basuh tubuh kita. Jadi niatnya itu di mana? Niat dalam hati, tapi diucapkan dengan lisan itu hukumnya sunnah.
nawaitul huslah li raf'il hadasil akbari lillahi ta'ala, sah. Tapi kalau ada orang mandi, niatnya itu bukan nawaitul husli raf'il hadasi, tapi nawaitul husli li raf'il hadasil asghar. Niat untuk bila mana amma inna, kalau ada orang mandi niatnya untuk melakukan atau menghilangkan hadas kecil, fa in kana amidan lam yasiha au jahilan. Jadi kalau memang dia itu sengaja mengatakan nawaitul husla li raf'il hadasil asghar, sengaja, maka tidak sah. Yang pertama, jadi niat kapan? Bersamaan dengan permulaan membasuh wajah. Pertama kan berarti kalau mandi kan atas, baru nyampe sini niat dalam mandi yang diucapkan nawaitul husla li raf'il hadasil akbar, itu sunat. Tapi niat yang wajib itu ada di dalam hati. Jadi bisa niatnya nawaitul husla li raf'il hadasi, nawaitul li fardil husli, boleh, sah. Wasani utawi kang nomor loro, iku ta'mimu jasadihi, ngerataaken jasate mughtasil. Iku ta'mimu jasadihi, ngerataaken jasate mughtasil, zahiran ing dalem zahiri, fakot hale bloko, wa sya'ri lan rambute mughtasil, zahiran ing dalem zahire, wa batinan lan batini. Dimaksudnya apa? Bil ma'i kelawan banyu, marrotan kelawan saambalan, wahidatan kang sepisan opo marroh. Masdar marroh nih, marrotan wahidatan, marrotan kelawan saambalan, wahidatan kang sepisan opo marroh. Wayajibulan wajib alal mughtasili ing ngatasé wong kang adus. Wayajibulan wajib alal mughtasili ing ngatasé wong kang adus apa ayata asyara yen to ngeden sapa mughtasil hatta tamfatihah, sehingga kebuka apa halqatu duburi, bolongane dubure mughtasil. Apa halqatu wajibulan wajib alal mughtasili ing atase kang atus apa ayat asal yen to ngeden sapa mughtasil hatta tamfatihah, sehingga kebuka atau apa halqatu duburihi, bolongan dubure mughtasil. Wayang siralan yen to masui sapa mughtasil ing halqatu duburihi, ya Allah. Wayang silaha lan yen to masui sapa mughtasil ing halqatu duburi anil hadas saking hadas, wa alal unsa lan ing atase wong wadon, wa alal unsa wa yajibu alal unsa, wa alal unsa lan ing atase wong wadon apa antang silayen to masui sapa imro'ah ma ing barang yadharu kang pertelo apa ma minha saking unsa,
kapan inda qu'udia ing dalem nalika lungguhe unsa, ing dalem nalika lungguhe unsa, lungguh ala qadamaiha ing ngatasé delamaan lorone unsa, ing ngatasé delamaan lorone unsa aidon halimane fa inna dzalika bismillahirrahmanirrahim wasani ta'mimu jasadi zahiran faqat wa sya'ri zahiran wa batinan bil ma'i marratan wahidah. Di fardunya mandi yang nomor 2 adalah meratakan air pada seluruh tubuhnya orang tersebut. Jadi meratakan bani wasya'rihi, jasad rambut-rambut harus zahir wa batinan bil ma'i marrotan wahidah. Jadi zahirnya ini tubuhnya penuh dengan bulu, banyak rambutnya. Itu gimana? Air harus sampai pada kulit. Nah, niatnya kapan? Ketika pertama kali memasuk kepala. Niat. Nah, kalau niatnya nggak bisa, niatnya ternyata selesainya setelah membasuh kepala. Basuhan pertama belum masuk niat dalam hati, kedua berarti hitungnya mana? Bukan basuhan yang pertama, dihitung pada basuhan yang kedua niatnya. Jadi meratakan air pada sekujur tubuh, zahir, rambut-rambutnya, batin, terserah bulan lagi. Wayajibu, jadi membasuh zahiran wa batinan berapa kali? 1 kali. Diusahakan 1 kali sudah merata. Nah, kalau 1 kali belum merata, berarti yang di sini nggak kena air, jadi ulangi membasuhnya. Kalau sudah merata baru dihitung 1. Dan nanti nambah 2 siraman. Wayajibu alal mughtasili ayyata'assar. Wayajibu lan wajib alal mughtasili ing ngatas kang atus apa ayyata'assar yen to ngeden sapa mughtasil. Wayang silahalan yento masui sopo mutasil ing halqati duburihi anil hadasi saking hadas walal unsalan ing atase wong wadon opo antang sila yento masui sopo unsa ma ing barang yadharu kang pertelo opo maminha saking unsa inda kudian ing dalem nalika lungguhe mutasil. Bagi orang yang mandi wajib mutasil ayat tas ngeden, sehingga niki lubangnya dubur itu kelihatan dan dibasuh yento masuk ing alal hadas saking hadas. Ki ngeden ya, ketika mau mandi, mau menyiram itu ngeden dulu, bersihkan. Setelah itu bersihkan dikasih air. Jadi ngeden tadi sehingga kelihatan lubangnya dubur itu ngeden, terus dibasuh lah. Kalau tidak, nih ternyata ada orang mandi junub atau mandi suci dari haid. Ternyata farjinya tidak dibasuh. Berarti kandungan gimana? Ya tidak sah. Mandinya dirasakan apa kan?
ada yang tidak dibasuh. Wasani yang nomor 2, meratakan air pada seluruh tubuh. Zahiran au batin wa batinan. Zahiran wa batinan. Jadi meratakan air pada kulit, pada jasad dan pada rambut. Zahiran wa batinan, ya dengan air satu kali. Dan nanti setelah itu dibasuh untuk menghilangkan hadas. Wayang silanil hadas wa alal unsa antang silama yalasa. Kalau orang perempuan sampai mana batas? Sampai perkara yang kelihatan ini. Kalau orang perempuan caranya mandi nanti farji. Nah, berarti kalau sekiranya kita masuk airnya gimana? Berarti nongkrong dulu, apa yang kelihatan disiram. Niat menghilangkan hadas besar. Sah. Nah, kalau ternyata orangnya itu tidak melakukan seperti itu, cuma berdiri sehingga air itu tidak bisa sampai, maka orang tersebut termasuk belum mandi. Wasani bismillahirrahmanirrahim. Wa alal unsa lan ing ngatasé wong wadon antau sila ing yen to masui sapa unsa ma ing barang silema yadharu kang pertelo apa ma minha sangking unsa inda kudu yang dan nalika wudu'e unsa wala inda qu'idniha ala qadamaiha ing atas delamaan lorone unsa aidan halimane fa inna dzalika muqasatu mangkunu ma kulluhu ya sakami dzalik min dhahiril jasad saking dari awak falau turika muqallamun den tinggal opo ma fil husni ing dalam adat walau nisyanan senajan lali lam yasih muqarasa opo al husnu adus. Fa inna dzalika muqasan menggunung-gunung iku turika lamun ninggal dan tinggal apa ma fil anda walau nisyan lam yasih muqarasa apa al-musatus. Dulu saulangi wa alal unsalan ing atase wong wadon apa antau silayen to maso sapa unsa ma ing barang yadharu kang pertelo pema minha sangking unsa indaku udiha ala qadamaiha aidon. Jadi bagi seorang perempuan juga membasuh apa yang kelihatan, perkara kelihatan ketika orang tersebut duduk nongkrong, duduk pada kakinya. Fa inna dzalika kulluhu min dhahil jasad. Jadi membasuh perkara yang kelihatan. Jadi kalau mandi junub, mandi suci apa, jangan cuma berdiri sambil nongkrong dodok. Sehingga perkara yang di dalam itu kelihatan karena itu termasuk anggota zahir. Perkara yang kelihatan ini bagi orang perempuan kelihatan kapan? Ketika duduk, ketika nongkrong itu wajib dibasuh. Kalau sampai ketinggalan tidak dibasuh cuma berdiri maka mandinya tidak sah. Fa inna dzalika muqasatini menggunu ma kullahu ya sekabehane dzalik
Fa inna dzalika muqasatuhuni mengkuno niki makullahu ya sakabehna dzalik iku min zahiril jasadi saking zahire awak. Saking zahir awak. Jadi fa inna dzakulu zahiran. Jadi perkara yang kelihatan nih, orang perempuan yang dodok kelihatan, nongkrong kelihatan. Lah itu masuk barang zahir. Barang zahir itu wajib dibasuh. Nah, sekarang bagaimana kalau ada orang nih, orang tebrukan sehingga terbuka, anggota tubuhnya terbuka dalam keadaan hadas, dan nanti nih kalau sudah terbuka masuk perkara yang zahir. Berarti gimana? Wajib dibasuh. Walau nisyanan senajan lali ulam biasa mengkorasa al usul atus wal afdal kang luwih utama iku ayang silan-silan tomasu sapa hadainil mahalaini ing panggonan loro qabla jasadi ing dalem satrungi awake mutasil biniatin kelawan niat takhussu huma kang tertentu opo niat ing hadhil mahalaini. Jadi kalau ketinggalan ternyata anggota tubuh ada yang tidak terbasuh. Ya seperti tadi, mandinya cuma berdiri sehingga batinnya, zahirnya batinnya fani itu tidak kelihatan, tidak dibasuh. Karena berdiri. Gimana? Berarti mandinya tidak sah. Wal afdal utai kang luwih utama iku ayang sila yen to masuk sapa hadainil mahalaini ing panggonan loro. Ing ikilah panggonan loro. Qabla jasadi ing dalem sadurungi awake mutasil. Biniatin kelawan niat takhusu huma kang tertentu opo niat ing hadhil mahalaini ghairon niyati sakliyani niat ala baqiyatil jasadi ing ngatasé sekerini awak Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau ada perkara tidak terbasuh sekalipun dalam keadaan lupa, mandinya tidak sah. Nah, dalam masalah mandi wal afdalu ayyaghsila hadzainil mahalaini qabla jasad. Yang lebih utama dalam masuk itu adalah perkara dua. Qabla jasad biniatin. Jadi niatnya Allah saya ulangi wal afdalu kang luwih utama iku ayaghsila yen to masuk hadhil mahalaini. Yang lebih utama niki perkara dua tempat itu apa? Kubul dan dubur kan dibasuh. Yang lebih utama kapan membasuhnya? Sebelum saya ulangi. Jadi membasuh kedua tempat ini dengan biniatin kelawan niat yakhusuhuma kang tertentu apa niat ing hadainil mahalaini ghairon niyati sakliyani niat. Ghairon niyati sakliyani niat. Jadi yang lebih utama gimana? Kubul dan dubur dibasuh. Ya, caranya kalau orang uden baru kelihatan. Ya. Itu wajib dibasuh. Wal afdalu ayyaghsila daini qabla jasadi biniyatin. Jadi niatnya nih yang lebih utamanya membasuh. Kubur dan dibasuh diniati untuk menghilangkan hadas besar. Bisa nih saya ulangi nih. Di biniyatin tahsu ghairon niat. Jadi ini niat
Wairon yasa liyane niat ala bagiyatil jasati ing ngatasé sekerini awak. Jadi kalau niki ya, kalau pada tubuh niatnya cuma mandi, niat berarti ketika membasuh sini. Kemudian ketika mau, kemudian yang harus dibasuh lagi adalah tempat. Jadi kalau dubur berarti ngeden soalnya kubul apa ini anunya dubur, lembit-lembitnya dubur itu masuk perkara yang zahir. Jadi kenapa? Karena kadang-terkadang kubul itu jalan belakang ya, dubur jalan belakang, kadang-kadang itu juga keluar kerutannya itu kadang-kadang keluar gimana? Itu wajib dibasuh. Makanya ketika mandi harus ngeden. Jadi usahakan nanti air disiramkan, tapi niat untuk membasuh tubuh ini atau untuk menghilangkan hadas pada anggota ini. Tapi ingat ya, niatnya kapan? Niatnya itu pada permulaan membasuh wajah. Berarti ketika membasuh farji ini tidak perlu niat lagi, kan niatnya sudah di depan. Ini kan belum selesai wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanul husli utawi piro-piro sunnati atus. Wa sunanul husli utawi piro-piro sunnati atus iku kasiratun akeh. Minha iku setengah sangking kasira al wudu utawi wudu. Al wudu utawi wudu kamilan kelawan sempurna qablahu ing dalem sadurunge ghusl. Wadalku aqdai lan mutasil. Wadalku aqdailan gosok piro-piro anggotane mutasil wal ibtida lan ngawiti bisyiki kelawan sisih al aimani kang tengen apa syaki min jasadi saking awake mutasil, jadi sunatnya mandi. Jadi sebelum mandi berarti melakukan wudhu, menggosok tubuh dan memulai wal ibtida'u bisyiki al aiman misalnya wa ta'mimul jasad. Jadi yang dimulai itu dari anggota tubuh yang sebelah kanan. Jadi sebelah kanan berarti yang sebelah sini. Tapi seumpama langsung datang nggak apa-apa. Jangan di sini kan sunatnya mandi seperti membasuhnya itu pada waktu sebelum mandi. Jadi sebelum mandi. Saya ulangi, minha iku setengah sangking al-ghuslu al-wudu kamilan qablahu. Sunnatnya lagi ini apa? Wudu. Jadi sebelum suci, sebelum mandi, sunatnya wudu dulu. Kemudian meratakan air pada seluruh tubuh sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali dibasuh. Setelah merata dibasuh nambah 2. Jadi hitungan ada orang mandi membasuh sudah disiram berulang 3 kali ternyata belum merata air. Berarti meratanya kapan? Pada siraman yang kelima, siramkan kelima dimasuk termasuk 1. Berarti nambah 2. Jadi membasuh tubuh 3 kali itu sunat. Kemudian menghadap kiblat ketika mau mandi menghadap ke kiblat. Wa yahrumu lan haram bil janabati sebab janabah opo qiraatul qur'ani maca al-Qur'an wal muksulan meneng awi taraddudu utawa mitir-mitir fil masjid ing dalem masjid. Wal muharramatu lan pira-pira barang kang den haramaken bil hadasi sebab hadas al asghar kang cilik apa hadas. Jadi bagi orang yang janabah junub maka haram membaca Al-Qur'an. Haram diam atau cuma berputar-putar di dalam masjid. Jadi haram. Jadi bagi orang ini yang janabah
Berarti habis melakukan hubungan suami istri, haram baca Al-Quran, haram ada di dalam masjid. Ini mengkhawatirkan, kalau mengkhawatirkan jangan ke masjid. Kalau memang mengkhawatirkan tembus darahnya, seperti masjid, perkara yang diharamkan hadas, ini hadas kecil juga melakukan. Berarti ada orang janabah ternyata mau wudu, awit fil masjid wal muharram bil hadas, perkara yang diharam. Wal muharramatu lan piro-piro barang kang den haramaken. Jadi perkara yang diharamkan mas dengan janabah juga perkara yang haram disebabkan hadas kecil. Sholat, gimana? Sholat ya tidak boleh, tidak punya wudhu, haram. Orang yang sholat tanpa wudhu haram hukumnya. Itu termasuk mempermainkan apa ya? Ibadah. Mempermainkan ibadah tidak boleh. Jadi sebab perkara yang sebab janabah, berarti baina istimta baina surah warubah, termasuk ada orang dalam ini masalah janabah, bukan haid ya, masalah janabah lupa. Nah kalau masalah haid sekarang di sini nggak dijelaskan. Bagi orang yang haid haram istimta baina surah warubah. Jadi kalau istrinya dalam keadaan haid, baina surah warubah itu hukumnya haram. Kadangkala sudah tahu hukum itu haram tapi masih dilakukan. Baina surah warubah, haram, pahanya yang dijinikan. Nah itu gimana? Ya haram hukumnya karena itu baina surah warubah. Jadi kalau sudah tahu hukumnya ya mestinya jangan dilakukan. Babut tayamum dari kami cukup sekian. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.